Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indana Nur Oktavia Sari. Video ini bertujuan untuk mengganti nilai UTS saya karena kemarin saya melakukan kesalahan. Pada saat UTS kemarin, saya meminta jawaban teman saya yang bernama Gunawan. Untuk itu, saya memohon maaf kepada Ibu April atas kesalahan saya. Dan saya berharap dengan video ini saya dapat memperbaiki nilai saya. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan pengertian sosial kapital dalam tenaga kerja dan berikan contohnya. Sosial kapital ialah investasi sosial yang meliputi kemampuan sumber daya sosial dalam seluruh hubungan sosial untuk mencapai tujuan individu atau kelompok secara efektif dan efisien. Sumber dari sosial kapital antara lain jaringan kerja, kepercayaan, nilai dan norma, serta kekuatan yang menggerakkannya. Sebagai contoh yaitu penyaluran tenaga kerja. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana pendapat saudara tentang perkembangan sosiologi ekonomi di Indonesia? Perkembangan sosiologi ekonomi di Indonesia diarahkan kepada cara masyarakat memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran atau kesejahteraan yang erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Saat ini, sosiologi ekonomi lebih marak menganalisis tentang kapital sosial, masalah struktur, kelembagaan, dan sistem ekonomi nasional dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat. Namun, dampak pembangunan nasional sampai saat ini belum mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, bahkan belum terkesan menciptakan hasil yang signifikan dalam pembangunan nasional. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana pendapat Anda tentang proses produksi di Indonesia saat ini? Menurut saya, dengan adanya pandemi COVID-19 tentu memperburuk proses produksi di bidang industri manufaktur, karena faktor menurunnya krisis global yang mengakibatkan banyak perusahaan harus turun produksi dan harus melakukan pemutusan kerja kepada para karyawan hingga mengalami kebangkrutan. Seperti yang kita tahu bahwa proses produksi di industri menjadi penyumbang PDB terbesar. Namun dengan adanya kebijakan new normal saat ini, maka perlahan ekonomi dunia mulai pulih dan proses produksi di Indonesia mulai pulih. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana pandanganmu mengenai sistem pasar informal dan formal yang berada di Indonesia? Jelaskan pendapatmu. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa sektor informal merupakan bidang usaha yang paling mudah dilakukan karena tidak harus memiliki izin usaha dan tidak harus memiliki izin lokasi, serta tidak memerlukan keahlian khusus seperti sektor formal. Sektor informal memang tidak berpengaruh terhadap pajak negara, namun kedua sektor ini sama-sama berkontribusi bagi negara, di mana sektor informal mampu menyerap tenaga kerja dengan tingkat SDM yang rendah dan mampu menyerap tenaga kerja bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan di sektor formal. Sektor informal sangat berperan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kedua sektor ini saling berkaitan dan mengisi satu sama lain, di mana sektor formal bisa menyerap barang atau jasa yang telah disediakan oleh sektor informal. Sedangkan sektor formal mampu merangsang terciptanya peluang kerja bagi penduduk miskin. Pertanyaan yang kelima yaitu, bagaimana pendapat Anda tentang perdagangan bebas terhadap produk Indonesia? Jelaskan. Negara Indonesia juga merupakan negara yang menerapkan perdagangan bebas. Perdagangan bebas di Indonesia ada di Kota Batam. Tidak dipungkiri bahwa Kota Batam menjadi kota yang sangat tumbuh dengan pesat. Perdagangan bebas bagi produk Indonesia akan sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan juga dapat meningkatkan kualitas produk bagi suatu negara. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton. Semoga dengan video ini nilai UTS saya dapat diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.